Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar portofolio kalian di bulan Mei ini ya? Karena IHSG sedang cukup tertekan ya di bulan Mei ini. Dan di video kali ini, saya mau mengupdate portofolio nabung saham yang memang sudah rutin kita jalankan dari awal tahun kemarin dan ini update-nya. Jadi teman-teman, buat kalian yang baru ketemu channel ini atau baru nonton video yang seperti ini, sebenarnya saya tahun lalu rutin ngepost hampir tiap bulan ya video mengenai nabung rutin saham gitu. Sesuatu yang memang baru saya dan istri jalankan di awal tahun kemarin. Ini berbeda dari portofolio saya yang lain dan ini sifatnya rutin kita tambah, kita top up tiap bulan dan kita belikan juga di bulan tersebut gitu ya, kalau memang ada opportunity yang bagus. Di tahun kemarin kita startnya dari 1,5 juta rupiah per bulan, lalu kita rubah ya, kita naikin 500.000 aja di tahun 2023, jadi 2 juta tiap bulan. Nah, kalau kita hitung-hitung berarti harusnya kalau kita nabung konvensional, tahun lalu kita dapat 18 juta dan sampai di bulan Mei ini gajiannya baru sampai di April ya, berarti 8 juta. Artinya kalau kita nabung biasa saja cara konvensional, kita baru ngumpulin sebanyak 26 juta rupiah. Nah, karena kita nabungnya saham dan pasti ada pergerakan naik dan turun, saya bikin video ini sekarang untuk ngecek status portofolionya bagaimana, karena akun yang ini bisa dikatakan jarang banget saya buka dan saya memang memilih saham-saham yang resikonya rendah gitu ya, komposisinya cukup rendah dan memilih saham-saham yang berpotensi untuk memberikan return yang baik dalam jangka yang cukup panjang. Dan hasilnya adalah cukup bagus teman-teman kalau kita bandingkan dengan IHSG kita. Saya sambil cek ya, kalian bisa juga cek di aplikasi kalian, saya pakai RTI, kalian bisa download di Play Store. Kalau teman-teman lihat setahun terakhir ya, 1 tahun terakhir IHSG kita itu sudah minus 6,8%, oke? Bagaimana kalau year to date, Bang? Kalau year to date dimulai dari 1 Januari 2003 berarti ya, IHSG kita minus 2% ya, minus 2,14%. Jadi sebenarnya dari mulai setahun kemarin sampai Mei ini ya, ditambah kalau misalkan kita ngitungnya dari awal tahun pun, IHSG kita tuh cenderungnya turun ya, dan nggak kemana-mana. Tetapi dengan pemilihan saham yang bagus, pemilihan saham yang bisa kita kelola risikonya, menghasilkan return yang cukup bagus teman-teman, di mana ini saya kasih screenshot juga, per video ini dibuat ya di tanggal 25 Mei, returnnya sebesar 8%. Jadi investasi kita naik dari 26 juta menjadi 28,130.000, artinya naik 8%. Ini jelas mengungguli IHSG ya, karena IHSG-nya minus, bahkan kita bisa plus. Plusnya memang baru 8%, tapi kalau kita bandingkan dengan kinerjanya IHSG sendiri, kondisi ini bisa saya bilang cukup lumayan gitu ya, cukup lumayan. Dan buat teman-teman yang tahun lalu ngikutin portofolionya, ada satu yang sudah saya jual, yaitu Akra ya. Akra memang sudah sesuai dengan perkiraan proyeksi dari harga wajarnya di kisaran 1.500 sampai 1.600. Ada teman-teman yang nanya juga di video-video yang lain gitu ya, harga jualnya Akra, dan saya memang juga jual di harga segituan ya, dan sudah di taking profit kurang lebih 60-an%. Jadi saham Akra saya take out dan saya ganti dengan saham BTPS ya. Saham BTPS ini menurut saya lagi low-low-nya ya, lagi cukup rendah, banyak tekanan dari sentimen-sentimen negatif, tapi prospeknya saya yakin masih cukup bagus. Jadi Akra saya out, saya tukar dengan BTPS. Saya tukar bahkan sebelum cum-date, jadi saya masih dapat dividennya ya dari BTPS. Jadi per hari ini dibuat portofolio dari nabung saham ini ada 6 saham teman-teman ya. Sektor consumer ada ACE. ACE ini tahun lalu bener-bener rontok, sempat minus 30 sampai 40% bahkan, tapi sekarang tinggal minus 1%. Itulah enaknya sabar teman-teman ya, nggak trading-tradingan, karena kita juga nggak terlalu sempat ngeliatin marketnya. Kalau kita panik minus 30% di cut loss, kita kehilangan uang. Tapi karena kita yakin akan prospeknya, kita sudah tahu resikonya ya, butuh waktu manajemen untuk membalikkan keadaan. Kuartal 1 kemarin kinerjanya cukup bagus ya, sehingga ya kita bisa optimis untuk pegang
ace lagi, mudah-mudahan bisa sampai ke proyeksinya minimal kira-kira sebelum pandemi. Menurut kalian gimana untuk ace? Yang kedua, ya BBRI ya. BBRI adalah adalah saham banking yang di 2023 pergerakannya terlihat lebih strong dibandingkan dengan para kompetitornya big bank yang lain ya. Dan terlebih mereka juga secara kinerja lagi bagus-bagusnya teman-teman ya. Kinerja mereka all time high di tahun lalu, di kuartal ini pun mereka masih perform dengan bagus. Jadi kita masih hold terus untuk BBRI meskipun sudah plus 23% tapi nggak ada rencana dijual. Tapi sebenarnya untuk mau ditambah lagi saya masih berkeberatan. Mungkin nanti kalau BBRI koreksi sampai ke 5.000 kita bisa naikin lagi komposisinya ya. Saham ketiga tadi saya udah cerita ada BTPS, dia dibawa turun terus sampai sebelum Kamdit. Kita masuk di situ. Selanjutnya saham keempat yang ada dalam portofolio adalah saham MLIA ya. MLIA ini sebenarnya kenaikan sahamnya sudah cukup tinggi ya ketika saya juga baru masuk di saham MLIA ini. Tapi saya melihat potensi untuk tetap melanjutkan pertumbuhan ya. Untuk MLIA ini di target yang sudah kita proyeksikan, harapannya tercapai. Mungkin di akhir tahun atau awal tahun depan, it's okay ya. Karena perjalanannya juga kita butuh waktu untuk bisnisnya berkembang. Jadi kita nggak bisa buru-buru kayak nungguin bulan depan, minggu depan ya. Nggak bisa seperti itu. Saham keempat saham kelima berarti ya yang ada dalam portofolio adalah saham Pakuwon Jati ya, Pewon. Pernah kita bahas juga, kalian bisa cek videonya ya, saham Pewon. Kenapa saya mengambil saham ini masuk dalam portofolio, kalian bisa pelajari dalam video tersebut. Tapi dalam komposisi ini saya ngambil salah satu saham di sektor properti yang menurut saya punya kesempatan untuk bertumbuh di tahun ini. Saham terakhir yang masuk dalam portofolio adalah saham SMGR ya. Saham SMGR ini juga minus posisinya, minus 12%. Dan lagi-lagi menurut saya saham SMGR ini juga butuh waktu untuk bisa membalikkan kinerjanya. Dengan penurunan batu bara saya rasa bisa memberikan kesempatan ya untuk mengurangi bebannya SMGR dan kemudian bisa memperbaiki kinerjanya. Jadi itu dia teman-teman, untuk nabung saham portofolionya sudah ada 6 saham. Satu saham sudah kita taking profit 60% keuntungannya, dan di tengah-tengah fenomena bulan Mei yang memang IHSG sedang tertekan-tertekannya, kita bisa cukup santai, tenang, kita fokus pada kinerjanya saja. Jadi teman-teman, menurut saya sih hal-hal seperti ini juga akan berlalu ya, sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Keep calm, santai saja, pastikan perusahaan-perusahaan yang kalian pegang sahamnya punya kinerja yang cukup bagus, on track. Ataupun kalau misalkan turun, ada reason yang jelas gitu ya. Jadi ketika kita simpan sahamnya, kita tetap bisa lebih tenang. Semangat buat teman-teman yang tetap menjalankan nabung saham rutinnya, kebiasaan yang sudah baik. Kalian teruskan, kalian perbesar lagi jumlah top up-nya supaya di kemudian hari hasil investingnya makin lebih bagus lagi. Sampai ketemu guys di next video. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, dan feel free untuk tanya apapun di kolom komentar. See you, God bless you, bye-bye.